Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Yo guys, hari ini kita bahas topik yang lumayan dalam tapi tetap santai aja ya. Tentang gimana caranya belajar melepaskan tanpa kehilangan diri sendiri. Karena jujur aja, kadang bukan cintanya yang bikin capek, tapi caranya kita terlalu nempel sama seseorang sampai lupa siapa kita sebenarnya. Jadi di video kali ini, kita bakal kupas pelan-pelan gimana sih caranya lepas dengan elegan. Tetap peduli tapi nggak kebawa arus, tetap sayang tapi nggak kehilangan arah. Duduk santai aja, ambil minuman favoritmu, dan yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasa susah banget buat ngelepas seseorang? Kayak udah tahu harus move on, tapi hati masih aja nyangkut. Nah, ini nih yang sering kejadian. Banyak orang berusaha detachment, alias melepaskan, tapi cuma di permukaan doang. Padahal kunci dari detachment itu satu, objektivitas. Artinya kamu bisa ngelihat sesuatu apa adanya, bukan hasil dari ketakutan, trauma, atau luka lama yang belum kelar. Begitu bisa mundur sedikit dan ngelihat pakai kepala dingin, kamu bakal dapat kejelasan yang bikin kamu bisa bertindak dengan tenang dan sadar. Tapi ya, topik ini nggak sesimpel kedengarannya. Banyak banget sudut pandang buat bahas ini, tapi kali ini kita lihat dari sisi gaya hidup, bukan cuma pas lagi baper atau baru patah hati. Kita mulai dari dasar dulu. Attachment alias keterikatan itu sebenarnya sederhana banget. Rasa suka, sayang, atau peduli sama seseorang atau sesuatu. Kalau cuma sampai situ, nggak ada yang salah. Tapi masalahnya muncul pas luka lama, dan pola hubungan masa lalu ikut nimbrung di situ. Nah, disinilah kita masuk ke konsep attachment theory. Teori tentang gimana hubungan pertama kita waktu kecil, terutama sama orang tua atau pengasuh, bisa ngebentuk cara kita berhubungan sama orang lain sekarang. Misalnya nih, kalau dulu kamu harus berjuang biar disayang, bisa jadi sekarang kamu gampang banget kehilangan diri sendiri di dalam hubungan. Atau kalau dulu sering ngerasa nggak aman, mungkin sekarang kamu jadi orang yang gampang banget nempel, selalu butuh validasi, dan ngerasa nggak berharga kalau nggak diakui sama pasangan. Ada juga yang kebalikannya. Orang yang susah banget nerima pasangan apa adanya, malah pengen ngebentuk mereka sesuai ekspektasi atau fantasi sendiri. Padahal, semua perilaku itu udah jauh dari makna simpel suka atau sayang tadi. Makanya, penting banget buat balik ke definisi sederhananya. Karena pada dasarnya, manusia memang diciptakan buat nyambung satu sama lain. Masalahnya bukan di rasa keterikatannya, tapi di cara kamu naruh makna di situ. Kamu bukan susah karena sayang sama orang lain. Kamu susah karena udah nempelin identitasmu ke mereka. Kamu bikin mereka jadi pusat duniamu, sampai lupa kalau hidupmu ya tetap hidupmu sendiri. Hubungan yang awalnya tumbuh dari koneksi tulus, malah berubah jadi rasa butuh, takut kehilangan, dan kekosongan yang nyamar jadi cinta. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal keterikatan, dan gimana kadang kita suka kehilangan diri sendiri di dalam hubungan, sekarang kita lanjut ke hal yang nggak kalah penting. Belajar lepas bukan berarti berhenti peduli, tapi balik ngurus diri sendiri. Sering banget kan, pas orang ngomongin soal detachment, pertanyaannya selalu kayak gini. Gimana caranya biar aku nggak peduli lagi? Atau, gimana biar aku bisa berhenti sayang sama dia? Dan jujur aja, dulu gue juga gitu. Sering banget mikir, kenapa sih gue terlalu care, terlalu cinta? Tapi makin kesini, gue sadar, ternyata bukan itu poinnya. Karena faktanya, rasa sayang dan peduli itu nggak bisa disebut terlalu banyak. Kalau sampai perasaanmu dianggap kebanyakan, berarti yang berlebihan itu bukan cintanya, tapi cara kamu nempelin makna di balik cinta itu. Biasanya, udah bukan soal kasih sayang lagi, tapi berubah jadi obsesi, kelekatan yang enggak sehat, atau bahkan usaha buat nyari perhatian dengan cara yang salah. Dengerin baik-baik, ya. Kalau kamu pengen sembuh, kamu harus mulai ubah cerita yang kamu yakini tentang pola dan luka batinmu sendiri. Rasa peduli kamu ke seseorang itu bukan masalahnya. Serius, nggak ada yang salah sama jadi orang yang tulus. Yang perlu diberesin itu bukan rasa pedulinya, tapi kekosongan di dalam diri yang bikin kamu nggak bisa peduli tanpa ikut tenggelam di situ. Detachment itu bukan berarti kamu harus jadi cuek, dingin, atau berhenti peduli sama orang lain. Kamu tetap boleh sayang, tetap boleh care, karena kamu manusia, dan itu wajar. Tapi sekarang kamu perlu belajar misahin. Mana dirimu dan mana keterikatanmu sama orang lain. Dulu waktu kecil, hidup dan jati diri kita memang banyak bergantung sama hubungan dengan orang tua.
atau pengasuh. Tapi sekarang kamu udah dewasa. Harga dirimu harus datang dari dalam dirimu sendiri, bukan dari siapapun di luar sana. Begitu kamu mulai nyerahin tanggung jawab buat ngerawat diri ke orang lain, atau malah ngerasa kamu harus jadi penyelamat buat hidup mereka, itu tandanya ada yang mulai nggak sehat. Kamu bukan detektif, kamu bukan penyelamat, dan kamu juga bukan peramal yang harus nebak-nebak isi hati orang lain. Tapi lucunya, banyak banget orang yang justru bangga karena bisa membaca pasangan mereka, bisa ngatur suasana, bisa nyembuhin orang yang mereka sayang. Padahal tanpa sadar, mereka malah kehilangan dirinya sendiri di situ. Begitu kamu mulai ngerasa hidupmu muter di sekitar orang lain sampai lupa siapa kamu, itu artinya kamu udah bukan lagi nyari koneksi, kamu lagi nyari pegangan hidup. Dan itu beda banget. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, gimana caranya berhenti peduli? Tapi, luka bagian mana dalam diri aku yang lagi coba kututupin pakai rasa peduli berlebihan ini? Karena kadang, keinginan buat ngontrol selalu ada, dan jadi penyelamat buat orang lain itu cuma cara halus buat nutupin kekosongan di dalam diri. Dan selama bagian itu belum kamu sembuhin, kamu bakal terus ngerasa kurang, meskipun kamu udah ngasih segalanya. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang gimana cara lepas tanpa kehilangan diri sendiri, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih nyata, bagian real actionnya. Misalnya gini, kamu bilang, aku pengen banget berhenti overthinking tiap dia lama bales chat. Kedengerannya sih wajar ya, tapi coba deh, gali sedikit lebih dalam. Mungkin masalah aslinya bukan di chat yang enggak dibales, tapi di rasa takut ditinggalin. Nah, itu tuh akar yang sebenarnya perlu disembuhin, bukan sekadar ngatur dia biar cepet bales. Karena gini, bisa aja hari ini dia nurut dan bales cepat, tapi besok, kalau responnya beda, rasa cemas itu bakal muncul lagi. Intinya, rasa panik itu cuma tanda. Cuman pesan dari diri kamu sendiri yang bilang, ada bagian dalam diriku yang masih luka nih. Contoh lain deh, kamu bilang, aku tuh selalu sayang lebih, selalu ngasih lebih. Aku cuma pengen ketemu orang yang bisa ngasih sebanyak yang aku kasih. Kedengarannya manis banget ya. Tapi coba ubah sedikit cara pandangmu. Mungkin bukan soal kamu sayang terlalu banyak, tapi kamu belum punya batas emosional yang sehat. Kamu ngasih sampai habis-habisan, bukan dari kelebihan, tapi dari isi gelas kamu sendiri. Padahal idealnya, kita ngasih dari energi yang berlebih, bukan sampai kering. Dan kalaupun kamu harus ngambil dari dalam dirimu, pastiin kamu ada di lingkungan yang juga bisa ngisi ulang kamu lagi. Karena kalau enggak, lama-lama kamu bakal kehabisan. Sama juga kayak pertanyaan klasik. Gimana caranya biar aku nggak ngaitin harga diri sama hubungan atau kerjaan? Jawabannya bukan gimana cara misahin, tapi gimana caranya bangun rasa berharga itu dari dalam diri. Belajar validasi diri sendiri, biar kamu nggak terus nyari pengakuan dari luar. Karena selama kamu masih ngegantungin nilai diri ke orang lain, kamu bakal terus capek. Seolah hidupmu cuma bergantung dari gimana orang lain ngelihat kamu. Nangkep kan? Kadang kita tuh cuma nyentuh permukaan doang. Makanya, tiap kali ngerasa udah sembuh, seminggu kemudian ada kejadian kecil, langsung ambiar lagi. Karena akarnya belum digali. Sekarang cobain latihan kecil, yuk. Ambil buku catatan atau buka notes di HP-mu. Kita bikin daftar penting, judulnya Core Likes and Dislikes, alias hal-hal yang benar-benar kamu suka dan gak suka dari inti dirimu sendiri. Tapi ini bukan list kayak, aku suka ayam geprek atau aku gak suka warna kuning laut ya. Ini list tentang hal-hal yang jadi patokan hidup kamu. Tempat kamu balik setiap kali ngerasa goyah, bingung, atau harus belajar ngelepas sesuatu. Nih, biar kebayang. Contohnya kayak gini. List yang disuka. 1. Diri kamu sendiri. 2. Apapun atau siapapun yang bikin hidupmu dan dunia ini jadi lebih cerah, lebih seru, dan lebih berarti. Udah, sesimpel itu. Dan sadar nggak, satu-satunya hal spesifik di situ cuma kamu sendiri. Karena ya, cuma kamu yang bakal terus ada sampai akhir. Orang bisa berubah, situasi bisa bergeser, perasaan bisa pudar. Tapi kamu, tetap kamu. List yang nggak disuka. 1. Aku nggak suka hal-hal yang bikin aku benci diri sendiri. 2. Aku nggak suka hal-hal atau orang yang jelas-jelas nggak suka sama aku. 3. Aku nggak suka apapun yang nyedot energiku.
Entah itu orang, kebiasaan, atau situasi yang bikin hidupku kusam, ngebosenin, dan kehilangan warna. Tujuan bikin list ini simple banget, biar kamu punya kompas buat hidup. Jadi siapapun orangnya, kapanpun waktunya, kalau sesuatu nggak masuk ke daftar suka, berarti itu hal yang perlu kamu jauhin, atau minimal kamu pikirin ulang. Karena pada akhirnya, list ini cuma tentang satu hal penting. Kamu. Orang paling berharga, paling konstan, dan paling wajib kamu rawat di hidupmu. Nah, setelah kamu tahu gimana caranya ngelepas dengan sadar dan mulai kenal siapa diri kamu lewat latihan kecil tadi, sekarang kita naik satu level lagi. Ini tahap yang paling penting. Belajar cinta diri dulu, baru dunia. Mungkin kedengarannya agak nyeleneh ya buat sebagian orang yang belum benar-benar berdamai sama dirinya sendiri. Tapi jujur aja, hidup bakal jauh lebih ringan kalau kamu naruh diri kamu di urutan pertama. Serius deh, jadi manusia yang lebih baik, pasangan yang lebih hangat, teman yang lebih tulus, bahkan anggota keluarga yang lebih mindful, semua itu dimulai dari satu hal. Kamu harus jadi prioritas utama di hidupmu sendiri. Begitu kamu sadar kalau kamu berharga, kamu otomatis jadi lebih lembut sama orang lain. Logikanya sederhana, kalau kamu aja bisa ngelihat diri sendiri sebagai sesuatu yang bernilai, masa iya kamu tegang ngejatuhin, ngerendahin, atau nyakitin orang lain? Nggak mungkin. Dan kalau kamu sayang sama orang lain, itu nggak salah kok. Wajar banget. Tapi ingat, urutannya harus benar. Orang pertama yang harus kamu cinta itu, ya diri kamu sendiri. Karena kalau kamu aja belum ngerasa cukup, gimana mau ngasih cinta yang sehat ke orang lain? Kalau ada sesuatu atau seseorang yang bikin kamu mulai kehilangan rasa sayang sama diri sendiri, itu tanda bahaya. Itu sinyal kalau kamu udah masuk ke wilayah yang nggak sehat. Karena buat apa maksa stay di situasi atau hubungan yang ujung-ujungnya bikin kamu benci diri sendiri? Energi kamu terlalu berharga buat dihabisin di tempat yang salah. Dan satu hal penting yang perlu diingat. Kamu nggak perlu jadi pengawas di setiap hubungan. Nggak usah ngontrol orang lain, ngecek-ngecek terus, atau ngerasa harus jadi penyelamat. Karena setiap kali kamu ngelakuin itu, ada bagian dari dirimu yang hilang. Ketenangan, rasa bebas, dan kebahagiaan. Dan itu harga yang mahal banget buat dibayar cuma demi rasa aman yang semu. Begitu kamu sadar kalau kamu sendirian yang narik beban emosional dalam hubungan, berhenti sebentar. Ambil napas. Sadari aja, oke, ini udah nggak sehat. Dari situ kamu bisa balik ke posisi objektif. Bukan cuma ngerasa, tapi juga mulai ngelihat realitanya. Dan di titik itu, kamu bakal ngerti. Kamu nggak perlu pura-pura cuek buat bisa lepas. Karena begitu kamu sadar nilai dirimu sendiri, lepas itu bakal terjadi dengan sendirinya. Nggak dipaksa, nggak dibuat-buat. Alamiah. Percaya deh, seberapapun kamu sayang sama seseorang, kehilangan diri sendiri tuh jauh lebih nyakitin daripada kehilangan siapapun. Itulah kekuatan dari self-value, rasa berharga yang datang dari dalam. Begitu kamu benar-benar masukin diri kamu ke daftar orang yang kamu hargai dan lindungi, kamu bakal jauh lebih stabil. Kamu bisa ngatur emosi, tahu kapan waktunya stay dan kapan waktunya mundur tanpa drama. Jadi ingat ya, detachment itu bukan tentang jadi dingin atau cuek. Bukan juga tentang pura-pura nggak peduli. Karena nggak peduli itu bukan keren, malah kelihatan hambar dan kosong. Tujuan sebenarnya adalah sehat dan seimbang. Buat kamu dan buat orang-orang di sekitar kamu. Kamu nggak perlu jadi korban di hubungan. Tapi juga jangan sampai jadi pelaku yang nggak sadar udah nyakitin orang lain. Karena setiap kali kamu berusaha ngontrol seseorang, bahkan dengan niat baik, itu tetap bentuk manipulasi kecil. Dan sekecil apapun manipulasi tetap bisa nyakitin. Jadi intinya gini, cintai diri kamu segila-gilanya. Karena begitu kamu bisa jadi rumah buat diri sendiri, kamu nggak bakal lagi nyari rumah di orang lain. Nah, setelah kamu belajar gimana caranya mencintai diri sendiri tanpa harus nyari validasi dari luar, sekarang kita masuk ke inti yang paling sering disalahpahami orang. Lepas itu bukan berarti nggak peduli, tapi peduli dengan cara yang sehat. Coba deh tanya jujur ke diri sendiri. Tujuan kamu ngelepas itu apa sih? Buat ngelindungin ego, atau buat ngejaga kesehatan mental dan hati? Baik buat diri sendiri, maupun buat orang lain. Karena dua hal itu arahnya beda banget, dan hasilnya juga jauh berbeda. Kalau niat kamu cuman biar nggak kelihatan lemah atau biar dia nyesel, itu bukan detachment. Itu cuman ego yang dibungkus dengan gaya yang lebih rapi. Tapi kalau kamu ngelepas karena pengen tenang, pengen sehat, dan pengen tumbuh, nah,
Itu baru detachment yang sebenarnya. Mulai sekarang, fokuslah ke hal-hal yang benar-benar bikin kamu well, bukan cuman kelihatan fine. Pelan-pelan pelajarin hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia dari dalam. Habiskan energi kamu buat nyuplai diri sendiri dengan hal-hal yang bikin kamu berkembang, bukan hal-hal yang bikin kamu stuck di tempat. Begitu kamu punya hidup, tubuh, dan jiwa yang kamu sukai, yang kamu bangun sendiri dengan sadar, kamu bakal otomatis jadi lebih protektif sama semua itu. Kamu nggak bakal lagi maksa nyembuhin orang lain, karena kamu tahu ujung-ujungnya cuma bakal bikin kamu capek dan ngerusak diri sendiri. Kamu juga bakal sadar betapa percumanya nyoba ngontrol orang lain. Kamu berhenti gampang kepancing sama omongan luar, karena kamu tahu nilai dirimu nggak pernah ditentukan oleh opini siapapun. Dan yang paling penting, kamu bakal tetap peduli, tapi nggak lagi ke bawah arus. Kamu bisa hadir, bisa sayang, tapi tetap punya batas yang sehat. Dan kamu nggak harus fully healed buat bisa sampai di titik itu. Karena jujur aja, nggak ada manusia yang sepenuhnya sembuh. Itu mitos. Hidup itu proses panjang, tempat kita semua terus belajar dan tumbuh setiap harinya. Kamu mungkin masih ngerasa cemas, kadang masih overthinking, atau sesekali ngerasa nggak aman. Tapi bedanya sekarang, kamu udah kenal banget sama dirimu sendiri. Jadi pas rasa itu datang, kamu bisa bilang pelan, "Oke, ini cuma luka lamaku yang ngomong." Kamu nggak lagi dikuasai perasaan itu, kamu cuma mengamati. Kamu tahu kapan harus menenangkan diri, dan kapan cukup untuk bilang, "Aku udah paham, tapi aku nggak mau larut." Kamu mulai bisa bedain mana suara hatimu, dan mana gema dari masa lalu yang cuma datang buat diakui, bukan diikuti. Dan ujung dari semua perjalanan ini sebenarnya cuma satu, fondasimu sendiri. Iya, semuanya balik ke situ, hubunganmu sama diri kamu sendiri. Mau hubunganmu sama orang lain lebih sehat? Mau hidup lebih tenang? Mau bisa lepas tanpa drama dan kehilangan arah? Bangun dulu fondasimu. Kenali akar masalahmu, bukan cuma gejalanya. Karena begitu akarnya diberesin, gejalanya pelan-pelan bakal hilang sendiri. Jadi, buat kamu yang lagi belajar lepas, ingat ya, ini bukan tentang berhenti peduli. Ini tentang peduli dengan cara yang sehat, tanpa kehilangan diri di tengahnya. Sebagai penutup guys, jadi intinya gini teman-teman. Belajar lepas itu bukan tentang berhenti sayang, bukan juga tentang pura-pura kuat. Tapi tentang ngerti kapan waktunya tetap bertahan, dan kapan waktunya balik fokus ke diri sendiri. Kita semua pasti pernah ngerasain kehilangan, pernah ngerasa ditinggal, atau malah harus ngelepas sesuatu yang kita pikir bakal selamanya. Tapi dari semua itu, ada satu hal yang selalu bisa kamu pegang, kamu sendiri. Selama kamu punya hubungan yang sehat sama dirimu, kamu nggak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Kamu boleh patah, tapi kamu nggak akan hancur. Kamu boleh kecewa, tapi kamu tetap punya kendali buat bangkit. Karena sumber kekuatan itu bukan dari siapapun, tapi dari dalam diri kamu sendiri. Dan di situ, kamu bakal ngerti satu hal penting. Kadang, melepaskan bukan tanda kamu kalah, tapi justru bukti kamu udah cukup dewasa buat tahu apa yang pantas kamu perjuangkan dan apa yang udah saatnya kamu lepaskan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma sibuk nyari siapa yang bisa nyembuhin kamu. Tapi belajarlah jadi tempat pulang paling aman buat dirimu sendiri. Cintai dirimu segila-gilanya, rawat batinmu sebaik-baiknya, dan biarkan hidup berjalan dengan ritmenya. Karena pada akhirnya, kamu nggak perlu punya semua jawaban buat tenang, kamu cuma perlu berdamai sama masa lalu, sama orang-orang yang pernah kamu sayang, dan yang paling penting, sama dirimu sendiri. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.